Shalom, kekasih Tuhan, jemaat GAB Daat dimanapun berada. Pada malam hari ini kita mulai ibadah online. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik bagi kami semua. Kami menyerahkan pelayanan pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Engkau menjamah juga Tuhan, umat-Mu dimanapun berada, jemaat-Mu GAB Daat, dengan pengertian yang daripada Tuhan, sehingga setiap pengajaran firman mereka dapat menangkap dengan baik. Terima kasih dan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan adalah daripada Tuhan. Mari Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga melawat orang-orang yang ada yang saat ini bersama-sama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom. Tema pada malam hari ini yaitu memberi adalah sebuah kebahagiaan. Diambil dari kitab Para Rasul 20 ayat 35. Jadi firman ini berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Melalui ayat ini Tuhan membuka pikiran kita bahwa justru kebahagiaan itu bisa didapatkan jika kita memberi. Kita sering terbalik dengan prinsip ini. Kita berpikir bahwa yang bahagia itu hanyalah orang yang menerima. Tapi mulai saat ini marilah kita ubah cara pandang kita, cara berpikir kita, bahwa kita juga bahagia apabila kita bisa memberi. Bahkan kalau kita memberi, kita juga tidak akan pernah berkekurangan. Kita berbagi, meskipun kita itu dalam kondisi kurang. Kalau kita mau memberi pun juga kita tidak berkekurangan. Di dalam kitab Amsal 11 ayat 24 dikatakan ada yang menyebar harta. Menyebar harta di sini bukan berarti orang kaya saja, tapi orang yang enggak punya tapi mempunyai ketulusan hati untuk memberi. Dikatakan ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi menurut saya memberi itu adalah sesuatu bagian daripada kasih yang harus kita praktekkan. Memberi diawali dari siapa? Yaitu Bapa yang di surga. Bapa kita yang di surga adalah Allah yang murah hati. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapa di surga itu murah hati dengan memberikan anaknya, putranya yang tunggal. Dia serahkan untuk supaya apa? Menebus hidup kita. Karena kita ini adalah manusia berdosa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi karena Bapa kita sangat murah hati kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberikan hidup kita kepada Dia. Mari kita punya iman, kita sungguh-sungguh kita perkatakan bahwa saya pasti bahagia saat saya memberi. Saya percaya ini yang akan membawa hidup kita untuk kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Ada 3 hal mengapa kita dapat bahagia saat memberi. Yang pertama yaitu mengikuti teladan Bapa. Tadi sudah saya sebutkan di Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sebagai anak-anaknya kita wajib untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus hidup di dunia, Ia selalu mengikuti teladan Bapa. Yesus sangat murah hati dan Ia buktikan dengan tidak membiarkan 5.000 orang pulang dengan kelaparan. Kalau saudara baca di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 20, di situ dikisahkan bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu laki-laki saja, belum termasuk anak-anak dan wanita. Berarti dari sini Tuhan Yesus pun juga mempunyai murah hati meniru Bapaknya yang di surga.
Saya berharap saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita juga mempunyai belas kasih, kita mempunyai kemurahan hati, kita juga berbagi. Jadi memberi itu bagian daripada kasih. Bahkan untuk penebusan dosa manusia hanya bisa dilakukan jika ia menyerahkan nyawanya. Dan ia taat untuk memberikan nyawanya sebagai ganti atas semua dosa dan pelanggaran kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi tidaklah selalu identik juga dengan uang ya. Banyak orang mengatakan bahwa memberi dengan uang. Tapi memberi itu juga dengan pikiran, memberi dengan tenaga maupun potensi. Bagian dari hidup kita ini juga bisa dikatakan memberi. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1, sebab Tuhan itu berkata, persembahkanlah tubuhmu ya sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepadanya, dan inilah ibadah yang sejati. Jadi apa saja yang saat ini kalau saudara merasa sesuatu, Roh Kudus menggelitik hati saudara, praktekkan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Katakan terus, saya harus murah hati seperti Bapa di surga. Saya percaya apabila saudara meneladani Bapa kita yang di surga, sesuatu yang baik itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita. Kita percaya kita tidak akan pernah kekurangan suatu apapun. Bagian yang kedua ya, karena ada pembelaan Tuhan. Jadi kalau kita itu memberi ya, yang pertama teladan, kita bahagia. Yang kedua karena ada pembelaan. Karena kita ini sudah dibela ya sama Bapa di surga, sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Kalau kita punya masalah, kita serahkan hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, maka di saat kemampuan kita itu terbatas, Tuhan akan turun tangan untuk membela kita. Terkadang manusia bisa membela kita, tetapi tidak dapat membebaskan kita seperti Tuhan dengan cara yang sempurna. Sedangkan pembelaan yang Yesus lakukan telah membebaskan kita dari semua intimidasi daripada iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi dari sini kita dapat pembelaan ya. Kita berbahagia kalau kita itu memberi karena kita dibela sama Tuhan. Kita ini menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang bertindak, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berarti dari sini Tuhan itu bekerja terlebih dahulu dan kita juga bekerja, kita rekan sekerja Allah. Maka apapun yang kita kerjakan, apapun permasalahan dalam kehidupan orang percaya, Tuhan itu pembela kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan malu, jangan ragu, jadilah saksi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan bersaksi ya, tahun 92 ya, saya pernah, dalam arti suami baru bekerja, saya hanya menyerahkan semua kepada Tuhan. Waktu itu uang saya tinggal 1.250.000. Tuhan mengatakan begini, berikan uangmu kepada hamba Tuhan dari Jawa Tengah, tepatnya Salatiga. Saya tidak menyebutkan nama hamba Tuhan tersebut, saya hanya menyebutkan kotanya saja. Dalam pikiran saya mengatakan begini, loh ini kalau diberikan 1 juta, hidup dalam 1 bulan, suami baru bekerja kan otomatis belum mendapatkan keuangan, belum dapat gaji. Tapi di situ Tuhan itu mengajar saya untuk saya berani memberi.
sebagai manusia, saya otomatis berpikir beberapa kali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai pada suatu saat, saya ini waktu bersama-sama dengan suami, dalam perjalanan pulang dari gereja, saya cerita kepada suami saya ini kok dituntun, sepertinya itu Tuhan apa bukan, saya katakan gitu. Disuruh memberi 1 juta. Buat saya itu banyak. Suami saya cuma bilang gini, kalau kamu disuruh gitu ya jalano. Sepertinya ada sebuah peneguhan, ya. Pada suatu saat saya mesti mencari teman yang kira-kira bisa meneguhkan lagi. Pada suatu saat saya diajak berdoa dan ternyata teman saya itu mendapat jawaban dari Tuhan, katanya bahwa itu adalah benih iman pelayanan saya. Loh, saya masih ngeyel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Merasa kurang, merasa kalau saya memberi 1 juta ini nanti gimana dalam 1 bulan. Sampai pada akhirnya saya mengatakan gini, kalau hamba Tuhan itu datang ke Surabaya, saya akan berikan 1 juta. Loh, ini loh, manusia mempunyai sebuah kemampuan yang terbatas tapi masih ngeyel. Saya langsung minta ampun kepada Tuhan, saya menangis dengan sungguh-sungguh, saya menyerahkan total, saya percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena dikatakan di situ tadi, dan percayalah kepadanya, dan ia, yaitu Tuhan Yesus, akan bertindak. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, di saat kita itu kemampuan kita terbatas, maka Tuhan sendiri turut campur tangan. 3 hari kemudian saya datang ke gereja teman saya tersebut, menyerahkan uang 1 juta. Dengan kerelaan hati, dengan percaya penuh, dengan sungguh-sungguh saya menyerahkan. Dan kemudian dari situ waktu hamba Tuhan itu menerima, loh sepertinya loh dia itu ngerti ya. Dia mengatakan gini, kamu tidak akan pernah berkekurangan, katanya gitu. Dan apa yang kamu serahkan ini adalah sebuah taburan yang dikehendaki oleh Bapa di surga, katanya gitu. Saya cuma bisa berkata gini, terima kasih Tuhan, ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Terus kemudian dari 250 tadi saya belanja, dan saya belanja minyak, belanja beras dan lain-lain sebagainya. Tapi saya belum bayar air, saya belum bayar listrik, ya, saya belum bayar yang lain-lainnya juga seperti gitu. Tapi dari situ Tuhan itu memang betul berkarya dan ajaib, di mana kita memberi dengan bahagia dan sukarela, ya, dengan ketulusan. Itu Tuhan turut campur tangan. Saya tidak pernah berkekurangan sampai saat ini. Bahkan ya, sisa uang saya itu kurang lebih tinggal 98 sekian mungkin ya. Sekian. Tapi dari situ uang itu sampai akhir bulan itu utuh. Dan Tuhan itu memenuhi, membayarkan listrik saya, membayarkan air saya, dan itu dipenuhi semua sama Tuhan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi apa yang saya bagikan, memberi adalah sebuah bagian daripada kebahagiaan. Itu benar. Di mana kita sungguh-sungguh memberikan, ya, apa yang kita punya, kita pasti mendapatkan sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Karena apa? Kita mengikuti teladan daripada Bapa di surga. Rasul Paulus pun juga, ya, adalah salah satu orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan saat Paulus berserah, maka Tuhan menyertai kemanapun ia pergi, melayani Tuhan. Demikian pula kita, hidup kita adalah milik Tuhan, maka biarlah Tuhan yang memimpin kita. Percayakanlah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti membela hidup kita. Rasul Paulus, kalau saudara baca di dalam kitab, di dalam Bible,
Di situ pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dia dipatuk sama ular yang berbisa, dia tidak mati. Ya, dari sini dia malah menjadi berkat dan sampai disembah-sembah. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia bukan dewa. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari ceritakan pengalaman saudara. Bersaksilah untuk dia dan katakan bahwa saya percaya pembelaan Tuhan itu ketika saya memberi, saya tidak akan pernah berkekurangan. Pembelaannya selalu memberikan kepada kita kecukupan. Dan bagian yang ketiga, bahagia kalau kita memberi. Karena apa? Karena ada Tuhan. Ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Itulah saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Alkitab berkata bahwa ada Tuhan yang besar kepada kita ketika kita mau menabur. Jadi memberi itu adalah bagian dari menabur. Kalau kita itu tidak pernah menabur, masa kita mau bisa menuai? Kan pasti nggak bisa. Diawali apa? Dengan penuh kerendahan hati kita mau menabur. Memang kita memberi bukan semata-mata hanya melihat tuaian Malek, melainkan juga karena Tuhan telah terlebih dulu memberi teladan yang baik bagi kita. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa akan ada waktunya setiap pemberian kita akan kita menuai hasilnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, saya di masa-masa pandemi ibaratnya semua serba ngepres, tapi saya belajar untuk memberi. Saya belajar memberi dari kekurangan saya. Di situ saya merasa bahagia. Di situ saya merasakan juga bahwa apa yang saya tabur tidak akan sia-sia. Tiba-tiba di waktu saya kekurangan, ya, saya tidak ada sesuatu, misalnya sembako habis. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan saya untuk berdoa. Setelah saya berdoa, beberapa waktu kemudian ada yang mengirim sembako. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Meskipun di dalam kondisi masa pandemi, Tuhan tetap pelihara kita. Ya, seperti halnya Elia di Sungai Kerit, dia tidak akan pernah kelaparan. Tuhan kirim burung gagak, kirim makanan, ya, roti dan daging. Itu pun akan terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan takut, karena ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, dialah yang menjadi pembela kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan juga di dalam kitab Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita itu murah hati, kita pun juga dapat beroleh kemurahan daripada Tuhan. Ayat di atas itu sungguh-sungguh mengajak kita supaya kita benar-benar mempunyai kemurahan hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus perkatakan, jangan sekali-kali kita itu tidak punya iman. Kita punyailah iman. Dan perkatakan, saya pasti menuai jika saya memberi. Dan itu rasakan. Saya percaya, kalau saudara memberi dengan ketulusan hati, penuaian itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Kesimpulannya, firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang murah hati. Percayalah bahwa Tuhan berkuasa untuk melipat gandakan setiap pemberian kita. Orang yang tidak menabur, maka ia tidak mendapat apa-apa saat musim menuai tiba. Sebaliknya, orang yang tetap setia menabur, sekalipun dengan mencucurkan air mata, maka ia menuai dengan sorak-sorai
kebahagiaan sebab janji Tuhan telah digenapi di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau mengajar kami untuk kami bermurah hati, untuk kami mau memberi kepada sesama kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga saat ini Tuhan terus membawa hidup kami untuk lebih lagi dalam mengenal Engkau. Karena Engkau adalah Bapa yang memberikan teladan, memberi. Engkau memberikan putra-Mu yang tunggal supaya kami memperoleh penebusan dan sehingga kami selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh Tuhan yang sangat amat baik dan bermurah hati. Engkau juga memberikan teladan, memberi makan 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul. Berarti dari sini orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Terima kasih meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, sehingga firman-Mu itu bekerja sangat dalam kehidupan kami, dan firman-Mu sungguh mengubahkan supaya kami tidak mempunyai roh pelit, roh medit, tetapi kami mempunyai hati yang murah hati, yaitu berbagi di dalam memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.